Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih pemirsa Temanggung TV yang ada di rumah, dan juga apa kabar ini adik-adik yang ada di studio Temanggung TV? Baik ya, dan hari ini kita akan menggali potensi-potensi siswa-siswi yang ada di Kabupaten Temanggung, dari SD, TK, dan pokoknya dari sekolah-sekolah kita akan gali potensinya. Kali ini kita berjumpa bersama Nafis di sini di acara Generasi Emas, Ciptakan Masa Depan. Nah, sesuai dengan tagline acara hari ini adalah emaskan potensi, ciptakan masa depan. Kita akan menggali potensi-potensi yang ada di anak-anak murid-murid yang ada di Kabupaten Temanggung, dan juga semoga masa depan mereka semakin cerah. Dan kali ini kita sudah kehadiran ini tamu-tamu dari SD Negeri 2 Jampiroso. Ya, tepuk tangan untuk SD Negeri 2 Jampiroso. Dan hari ini SD Negeri 2 Jampiroso akan menampilkan beberapa kesenian, yaitu ada tari, nyanyi, dongeng, ada seni taekwondo, ada mocopat, dan ada waroan. Tentunya langsung saja untuk penampilan pertama ini ada tari. Persembahan dari Arsenio Alexi Pradipta, Ravenia Zidni, dan Adiba Orlin Najwa. Selamat menyaksikan.
tangan yang meriah untuk seni tari SD Negeri 2 Jampiroso. Halo, bagus banget. Sini kita kenalan dulu. Ini yang satu namanya siapa? Namanya Orlin. Yang tengah, yang paling ganteng ini namanya Arsen. Yang pojok Fania. Ini kita udah bertemu sama Arsen, Fania, sama Orlin. Ini kalau adek Orlin ini udah kelas berapa? Kelas 5. Kalau Arsen 5, 4. Terus yang satunya kelas 4. Ini kelas 4 dan kelas 5. Seni tarinya sudah bagus banget. Tentunya dari SDN 2 Jampiroso ini tidak akan menampilkan tari saja, karena akan menampilkan kesenian-kesenian lain. Dan sekarang kita akan dengarkan lagu ini menyanyi dari Karen Dinda Prasetya. Setelah ini pokoknya jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan. Dan sekarang ada penampilan dari Karen Dinda Prasetya. Selamat menyaksikan. Mencipta mahakarya alam semesta, lukisan yang terindah. Di situ hatiku berlabuh, ia bernama Indonesia. Lukisan jaga tempatku berpijak di bangku Ibu Pertiwi. Karunia ini nikmat Tuhan, takkan berdusta. Lukisan Indonesia. Lihatlah anugerah nirwana, semua ada di sana. Tuhan menitipkan karyanya untuk dicinta Indonesia. Lukisan ini akan ku jaga, tempatku berpijak di bangku Ibu Pertiwi. Karunia ini nikmat Tuhan, takkan berdusta.
Kembali lagi di Generasi Emas. Emaskan potensi, ciptakan masa depan. Ini yang di studio agak ngantuk nih kayaknya, diulangi ya. Generasi Emas. Emaskan potensi, ciptakan masa depan. Yeay. Ini kita sudah ada ini Karen Dinda Prasetya. Betul namanya Karen ya? Iya. Iya, Karen tadi nyanyinya bagus banget. Lagunya judulnya apa? Lukisan Indonesia. Lukisan Indonesia. Ini tepuk tangan untuk SDN 2 Jambi Roso karena mengajarkan anak-anaknya tentang lagu tetap nasionalis, bukan lagu-lagu yang kayak sekarang tren-tren ya. Jadi tetap mengajarkan lagu-lagu nasionalis dan itu patut dianjurkan jempol untuk SD Negeri 2 Jambi Roso. Untuk Karen semoga kedepannya besok nyanyinya tambah bagus lagi, belajar terus. Semoga besok jadi Indonesian Idol. Amin. Iya, dan setelah ini kita akan menampilkan dongeng ini. Ini akan menampilkan penerusnya Kak Lukman ini besok. Terima persembahan dari ini kita panggil dulu. Kita panggil sama Azam Ibrahim Fauzi. Tepuk tangan untuk Azam. Sini, halo Azam. Ya. Sini. Udah bawa tongkat mau ngapain? Mau sulap? Enggak, mau ngapain? Mau jadi kakek. Jadi kakek? Iya. Oh ceritanya dongengnya jadi kakek-kakek? Iya. Kakeknya kok nggak ompong? Enggak ompong. Nggak ompong tapi poel, nggak apa-apa ya. Oke, ini nanti Azam mau dongengin apa ini? Sunan Kalijaga. Apa? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Ngomong-ngomong Azam ini udah kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Kalau Karen kelas berapa? Tadi lupa. Kelas 6. Kelas 6 setelah ini SMP ya. Oke, pokoknya semangat terus untuk Karen. Dan sekarang penampilan dongeng dari Azam. Selamat menyaksikan. Ler iler tandure wong sumilir, tak ijo royo tak sengguh temanten anyar. Para penonton semuanya, saya akan bercerita kisah seorang Sunan Kalijaga namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton, apa kabar? Hari ini saya akan bercerita tentang Sunan Kalijaga. Pada saat daerah Tuban mengalami kemarau panjang dan rakyat harus membayar upeti yang tinggi, bahkan jauh dari kemampuan mereka. Mengetahui hal ini, Raden Syed menghadap ayahnya, memprotes agar rakyat dibebaskan untuk membayar upeti. Tetapi Tumenggung Latikta tidak bisa berbuat banyak karena ia hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintahan Majapahit. Niat baiknya yang ingin membantu masyarakat terus-menerus kecamuk di dalam hatinya. Kemudian Raden Syed nekat untuk membongkar gudang kadipaten dan hasilnya dibagi-bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada suatu malam, Raden Syed ketahuan membongkar gudang kadipaten dan langsung dihadapkan kepada ayahandanya. Tumenggung Latikta merasa malu, merasa tercoreng mukanya dan langsung mengusir Raden Syed. Raden Syed berlari ke hutan Jatiwang. Tanpa sengaja melihat seorang kakek berjubah putih dengan membawa tongkat yang berkilauan. Setelah dekat, ia hadang langkahnya. Tanpa berkata-kata, Raden Syed langsung merebut tongkat itu dan membuat kakek berjubah putih itu jatuh tersungkur. Dengan susah payah, kakek itu bangun. Air matanya keluar walaupun tidak ada suara tangis. Jangan menangis, ini ku kembalikan tongkatmu.
telah berbuat dosa, berbuat kesia-siaan. Rumput ini tercabut ketika aku jatuh tersungkur tadi. Hanya beberapa lembar rumput, kau merasa berdosa? Ya memang berdosa karena kau mencabutnya tanpa suatu keperluan. Andai kata guna makan ternak itu tak mengapa, tetapi untuk kesia-siaan benar-benar suatu dosa. Raden Said tergetar hatinya setelah mendengar jawaban yang penuh dengan nilai iman itu. Aku sudah punya dosa, aku sudah berbuat kesia-siaan. Apa yang kau perbuat dan untuk apa kau melakukannya? Aku seorang beradal, aku mengincar harta. Hasil jalanku, ku berikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita. Sungguh mulia hatimu, sayang, caramu mendapatkannya yang keliru. Jika kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar? Sungguh perbuatan bodoh hanya akan menambah bau dan kotor pada pakaian itu saja. Begitu pula dengan amal yang kau lakukan. Kau bersedekah dengan barang yang didapat secara haram, merampok atau mencuri. Itu sama halnya dengan mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing. Dan disitulah Raden Said menyadari kekeliruannya. Kemudian Raden Said bertaubat dan memohon kepada Sunan Bonang untuk bersedia menjadi gurunya. Tetapi Sunan Bonang memberikan syarat agar menunggu tongkat yang telah ditancapkannya di pinggiran Sungai Terusan Bengawan Solo hingga Sunan Bonang datang kembali. Ujian tersebut mampu dianya. Selama 3 tahun Raden Said bersemedi di tempat tersebut. Sampai rambut dan jenggotnya panjang dan hampir seluruh tubuhnya dilambati rerumputan. Maka dari situlah Raden Said dikenal dengan Sunan Kalijaga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya cerita ini bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Generasi Emas. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan tadi udah ada penampilan macam-macam dari SD Negeri 2 Jampiroso. Dan kita sekarang akan berkenalan dengan Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Jampiroso. Dan kali ini sudah kehadiran Bapak Kusnadi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya, apa kabar Bapak Kusnadi? Baik-baik saja. Sehat ya? Alhamdulillah. Tentunya dengan kepala sekolah yang sehat, kepala sehat yang bugar, tentunya anak-anaknya, murid-muridnya juga sehat-sehat semua. Nyatanya di hari ini hadir di Generasi Emas dengan penampilan yang sangat bagus. Terima kasih. Ya. Iya, gini Pak Kusnadi. Pak Kusnadi, SD Negeri Jampiroso itu alamatnya ada di mana sih? Alamatnya ada di Jalan Kelurahan Jampiroso nomor 19A. Kelurahan Jampiroso. Jampiroso, oke. Ini Pak, kalau visi misi dari SD Negeri 2 Jampiroso itu apa aja Bapak? Untuk visi dari SD 2 Jampiroso yaitu terwujudnya siswa yang bertakwa, berkarakter, berprestasi,
dan peduli terhadap lingkungan serta berkebinekaan global. Itu adalah visi dari SD Negeri 2 Jampiroso. Kalau misinya? Visinya yaitu adalah mewujudkan siswa yang berkarakter, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bisa menciptakan prestasi-prestasinya yang telah berbakat dan berminat, kemudian peduli terhadap lingkungan sekitarnya, dan berkebinekaan global, mengakui Nusantara dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada. Oke, berarti kan kalau di SD Negeri 2 Jampiroso itu kan selain pelajaran-pelajaran yang wajib, itu kan pastinya ada beberapa ekstrakurikuler Bapak. Iya. Itu ekstrakurikulernya apa aja sih Pak yang ada di SD Negeri 2 Jampiroso? Iya, ekstrakurikuler yang ada di SD 2 Jampiroso, yang pertama yaitu adanya bidang akademik. Bidang akademik itu adalah yang menyalurkan bakat tentang keilmuan, kemudian ada numerasi, literasi yang berhubungan dengan mata pelajaran yang ada. Kemudian yang non akademik yaitu ada olahraga, ada seni. Nah, seni itu bermacam-macam, yaitu ada seni tari, ada menyanyi, kemudian ada waroan dan ada melukis atau menggambar. Kemudian yang selanjutnya bahwa kegiatan tersebut adalah menampung daripada bakat dan minat daripada anak-anak yang ada di SD Negeri 2 Jampiroso. Tentunya bakat-bakat emang harus diasah dari kecil ya Bapak ya. Betul, iya. Dan tentunya dengan ekstrakurikuler yang banyak banget, tentunya SD Negeri 2 Jampiroso sudah mempunyai prestasi-prestasi yang banyak kan Pak? Banyak, iya. Contohnya apa aja Pak prestasi yang sudah didapatkan? Iya, prestasi yang didapatkan di SD 2 Jampiroso yang pertama tentang seni, yaitu lomba tingkat kecamatan, yaitu FTDI, Festival Lomba Bahasa Ibu. Ada mocopat, ada menyanyi tunggal, ada melukis dan menggambar, itu tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Kemudian yang seni tentang Islami itu ada yang mendongeng, tadi anak yang tampil, kemudian ada yang mocopat, itu adalah juga lomba tingkat kabupaten maupun provinsi. Pialanya mendapat piala dan prestasi yang membanggakan untuk SD 2 Jampiroso. Lanjutkan. Tepuk tangan toh, tepuk tangan untuk SDN Negeri 2 Jampiroso. Ada lagi Bapak prestasinya? Masih banyak lagi? Masih banyak. Kemarin tahun 2023-2024 ada 52 prestasi dari tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Kemudian tahun kemarin itu ada 77 prestasi yang diraih oleh anak-anakku SD Negeri 2 Jampiroso. Tepuk tangan lagi dong. Dan terakhir ini Bapak, mungkin Bapak pasti punya harapan untuk siswa-siswinya ke depan. Ya. Harapannya apa Bapak? Harapan kami dari SD Negeri 2 Jampiroso bahwa anak-anakku lanjutkan prestasinya, kemudian jangan takut kalah, jangan takut menyerah. Yang penting anak-anakku semua harus berlatih, kemudian harus belajar yang tekun, wujudkan prestasi Anda untuk masa depan yang gemilang demi anak-anakku semua. Generasi emas. Ya. Tepuk tangan untuk Bapak Kusnadi. Ya, terima kasih Bapak. Sekarang saya akan berkenalan. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Sama-sama, ya, monggo pinarak lagi. Dan sekarang kita akan berkenalan dengan ini dari Jatinawang dan Arya Dewangga. Silakan ke atas. Terima kasih Bapak, sekali lagi terima kasih. Dan tepuk tangan untuk Bapak Kusnadi. Oh, Jatinawang Arya Dewangga, ini satu orang. Kirain ada dua nama, Jatinawang dan Arya Dewangga. Ternyata Jatinawang Arya Dewangga. Tos dulu. Ini kalau namanya panggilannya siapa? Angga. Angga. Angga udah taekwondo udah berapa lama? Kelas 3. Dari kelas 3, sekarang kelas berapa? 6. Berarti sudah 3 tahun ya. Mungkin dari Angga sudah prestasinya sudah apa aja nih? Perlombaan-perlombaan. Renang. Menang di Di Temanggung atau di Provinsi Jawa Tengah? di
Gor Magelang. Oh, di Gor Magelang. Berarti itu tingkat provinsi ya? Iya. Oke. Dan sekarang kita akan menyaksikan penampilan taekwondo Jati dari Jatinawang Arya Dewangga. 준비 시작. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekar mocopat dandang gula penganten anyar laras pelok patet 6. Kanthi nyebut ing asmane Gusti Gusti Allah ingkang maha mirah maha sejatine pujalan puji iku among Allah ingkang darbeni Gusti ning jagat raya yo alam sawegung maha welas ase cetha kang ratoni dinanding agama yekti kukuting alam donya among konjo mring paduka Gusti hamba nyembah saha kumah
margi kang yekti margi ning tiang kathah ingkang bagya tuhu paduka paringi nikmat sanes margi bebendu lan sasar sami amin tutup donga Sekar mocopat ginanti wantah laras lendro patut songo nyinau surasipun kul jarwane demung iki dawana sira Muhammad angayem kula mring Gusti Gusti ning para manungsa iya ratu ning sujatmi sembahan manungsa tuhung nyun pangreksa ing Gusti saking culikaning setan kang singidan tan ketawis nggodha ati ning manungsa arupa manungsa lancen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan lagi untuk Mocopat. Ini saya mau kenalan dulu ini. Namanya siapa? Reno. Namanya Reno. Reno kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5 udah pinter banget. Besok gedenya mau jadi apa? Mau jadi dalang mau? Nggak mau? Mau jadi apa? Polisi. Jadi polisi. Betul banget. Bagus banget kalau polisi bisa Mocopat gini dan polisi bisa jadi dalang juga boleh banget ya. Jadi double profesi, jadi dalang dan juga jadi polisi. Mau? Boleh? Tos dulu. Oke, dan setelah ini kita akan menyaksikan ada satu penampilan lagi. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di Generasi Emas. Emaskan potensi, ciptakan masa depan. Dan sebelum kita menyaksikan waroan dari SD Negeri 2 Jampiroso, tentunya kita ucapkan terima kasih dulu untuk SD Negeri 2 Jampiroso dan rombongannya.
Terima kasih atas kedatangannya. Dan kita juga menunggu kedatangan dari adik-adik yang ada di luar sana. Mungkin mau tampil di sini membawa nama baik dari sekolahan. Kita tunggu, langsung saja datang ke Temanggung TV. Nanti berhubungan sama yang ada di Temanggung TV. Dan saatnya saya pamit. Pokoknya terima kasih untuk kehadirannya. Dan kita juga tunggu kehadirannya untuk adik-adik yang di luar sana. Tentunya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di Generasi Emas, emaskan potensi, ciptakan masa depan. Terimalah persembahan dari Warokan SD Negeri 2 Jampiroso. Kembali lagi di Generasi Emas, emaskan potensi, ciptakan masa depan. Sekali lagi tepuk tangan untuk SD Negeri 2 Jampiroso. Dan kali ini kita akan berkenalan ini sama penari-penari warok dari SD Negeri 2 Jampiroso. Yang namanya Aksa Kamil yang mana? Aksa yang tengah. Berarti yang ini namanya Adiasta Zafran. Benar. Yang sana Adelia Clarista Naomi. Kayak malu-malu. Halo. Nama panggilannya siapa? Adel, nama panggilannya Adel. Oke, kalau dari Zafran, ini Zafran kelas berapa? Kelas? 3. 2 apa 3? Kok 2, 3. Berapa? 3. Kelas 3. Hati-hati kumisnya copot ya. Ya, ini gantian sama Aksa. Aksa kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Kirain 1 SMP, 1 SD. Iya. Oh iya, masih SD ya? Iya. Iya, semangat ya. Ya. Ya, kalau Adel kelas berapa? 3. Adel kelas 3, berarti 3, 1. Yang kelas 2 mana? Berarti aku yang kelas 2 ya. Oke, terima kasih sini mic-nya. Dan tentunya Generasi Emas ini akan hadir tentunya setiap hari. Belum ya? Tentunya akan hadir untuk menyemarakan potensi-potensi yang ada di sekolahan-sekolahan yang ada di Kabupaten Temanggung. Dan siapa aja yang mau untuk menampilkan potensi-potensi yang ada di sekolah-sekolahnya, boleh banget langsung saja bisa langsung datang ke Temanggung TV. Dan tentunya kita setelah ini kita akan langsung pamit. Tentunya terima kasih atas kehadirannya dari SD Negeri Jampiroso. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan inilah penampilan terakhir dari Warokan SD Negeri 2 Jampiroso. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa. Iki waroke Abhirama.
juga boleh ikut. Ada gitar, bancong, biol, jangan lupa minum anggur. Tanjung Bela lebih lalu. Sola bawani para warung ingkang sampun kundang kaloka lan ingkang sampun sumadya. Hey, hey, hey.
Kidul kae opo manung Baladewa makanane opo onde-onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe tentrem ayem uga mulya kidul kae opo manung Baladewa makanane opo onde-onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayem tentrem uga mulya Hey,